Halo sejawat PPNI, bertemu lagi dengan saya. Kemarin sudah janji kita akan membahas tentang dua item atau dua ranah dalam SKP, yaitu ranah pelayanan dan ranah pengabdian masyarakat. Nah, pada konten kali ini saya akan memberikan apa saja sih yang masuk ke dalam ranah pelayanan dan apa saja yang masuk dalam ranah pengabdian masyarakat, sehingga kita dapat mengklaim kegiatan kita menjadi SKP yang akan diverifikasi oleh Kolegium Keperawatan nantinya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah tentang pelayanan keperawatan. Jadi ada beberapa item yang masuk ke dalam pelayanan keperawatan. Yang pertama adalah pemeriksaan pada pasien. Nah, tentu pemeriksaan ini adalah hal yang seringkali kita lakukan ketika kita bekerja. Misalnya anamnesa awal pasien, melakukan TTV, itu masuk dalam pemeriksaan. Kedua adalah pemeriksaan penunjang. Bisa juga ketika pengambilan sampel laborat, kita bisa memasukkan kegiatan tersebut ke dalam pelayanan. Selanjutnya adalah melakukan tindakan intervensi keprofesian. Jadi tindakan-tindakan intervensi keperawatan di dalam CPPT yang telah kita lakukan setiap harinya kepada pasien itu bisa untuk kita jadikan SKP. Selanjutnya pelayanan administratif keprofesian. Nah, ada lagi setelah itu ialah diskusi kasus dan jurnal bagi teman-teman yang melakukan profesi atau pekerjaan sebagai perawat, namun selain itu menjadi misalnya suka dengan pembuatan jurnal atau diskusi keilmuan, itu bisa dimasukkan ke dalam SKP nantinya. Selanjutnya adalah penanganan KLB atau wabah ya teman-teman. Jika kalian ingat pada waktu yang lalu ada COVID. Jadi misal teman-teman ditugaskan sebagai tenaga perawat yang merawat pasien-pasien COVID di ruang isolasi, kalian bisa menggunakan itu sebagai pelayanan. Tentunya harus melampirkan surat tugas dari pimpinan yang isinya adalah menugaskan teman-teman sekalian di ruangan isolasi COVID. Ya, seperti itu ya. Nanti dilampirkan ke dalam file, jadikan satu dengan format pembuatan pelayanan yang nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Kemudian ada lagi kegiatan manajerial. Ya, jika teman-teman ada yang menjabat misalnya sebagai kepala puskesmas, itu bisa dimasukkan sebagai pelayanan yang digunakan untuk mendapatkan SKP. Jadi misal teman-teman menjadi kepala Fasyankes atau apa, itu bisa dijadikan sebagai penambah SKP untuk bidang atau ranah pelayanan. Dan ada kegiatan lain yang masih dalam ranah keprofesian. Misalnya teman-teman masuk ke dalam tim mutu atau teman-teman menjadi komite khusus suatu kegiatan. Tentunya kegiatannya adalah masih dalam ranah keperawatan. Serta barangkali teman-teman ada yang menjadi penguji untuk uji kompetensi keprofesian. Nah, berikut adalah beberapa yang saya sampaikan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan SKP pelayanan. Dan caranya adalah ini seperti format di bawah ini. Kita perlu menuliskan nama lengkap ditambah dengan gelar tentunya. Di bawah nama ada nomor SIP yang sedang aktif ya teman-teman. Nomor SIP yang digunakan pada periode ketika sebelum kita memperpanjang. Kemudian untuk rentang waktu kalian bisa menggunakan dua macam. Yang pertama adalah setiap 6 bulan, dan kemudian
kalian juga bisa menggunakan untuk rentang waktu pembuatan formatnya 1 tahun. Jadi ada 2 waktu pilihan yang dapat kalian gunakan. Kemudian periode tentunya tuliskan bulan awal kalian menangani pasien. Jika 6 bulan tuliskan Januari sampai bulan ke-6. Kemudian di belakangnya disertai dengan tahun. Untuk selanjutnya adalah nomor tentunya, kemudian bulan, kemudian setelahnya adalah jumlah pasien dalam 1 bulan, kemudian tindakan intervensi. Di dalam kolom tindakan intervensi ada bermacam-macam, nanti kalian bisa memilihnya salah satu atau lebih dari satu juga boleh, malah lebih baik. Kemudian ada pemeriksaan laborat, misalnya kalian mengambil sampel untuk pemeriksaan apa, bisa kalian cantumkan di situ. Berapa kali kalian mengambil atau berapa pasien yang kalian ambil dalam 1 bulan. Kemudian di sudut kanan bawah ada penanggung jawab ya teman-teman sekalian. Jadi penanggung jawab di sini diisi oleh pimpinan atau direktur dari rumah sakit atau kepala puskesmas tempat kalian bekerja. Jika kalian bekerja di 2 instansi itu, namun jika kalian bekerja di luar instansi itu, misal di klinik, kalian bisa mintakan tanda tangan atau sebagai penanggung jawab adalah kepala klinik ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah ranah pengabdian masyarakat. Ini ada beberapa poin juga nanti yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan pelayanan medis atau pengobatan massal, ya kita bisa menyebutnya adalah baksos, bakti sosial. Ini adalah kegiatan yang bisa dimasukkan ke dalam ranah pengabdian masyarakat. Untuk teman-teman puskesmas kali ini diuntungkan di poin baksos karena mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Dan di rumah sakit pun ada beberapa bakti sosial biasanya dalam 1 tahun, namun tidak akan cukup untuk mencakup seluruh perawat yang berada di atau yang bekerja di rumah sakit tersebut. Namun untuk teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu gaduh. Jadi ada poin lainnya yang bisa kita gunakan selain bakti sosial jika kita tidak masuk ke dalam tim bakti sosial, yaitu ada yang kedua adalah penyuluhan kesehatan. Ya teman-teman, penyuluhan kesehatan hampir sama dengan bakti sosial, namun penyuluhan kesehatan bisa dilakukan oleh misalnya perorangan. Jadi misal kita bekerja di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas, itu kita bisa melakukan penyuluhan. Namun yang perlu diingat adalah setiap kegiatan untuk validasinya adalah ada surat tugas dari pimpinan ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita melakukan kegiatan misal bakti sosial dan penyuluhan, tidak serta-merta kita melakukannya sendiri, namun harus ada surat tugas atau rekomendasi dari pimpinan, karena nanti yang digunakan untuk validasi adalah tanda tangan dari pimpinan kita. Kemudian poin ketiga adalah penugasan dalam kurung penugasan khusus oleh pemerintah. Nah, untuk penugasan khusus oleh pemerintah adalah poin yang kemungkinan jarang kita dapati. Jadi untuk penugasan khusus mungkin hanya beberapa orang dari kita yang mendapatkannya. Karena kita skip dulu aja teman-teman. Kita ke poin selanjutnya. Keterlibatan dalam tim khusus. Misalnya teman-teman sejawat terlibat dalam tim tanggap bencana. Kalau di PPNI kita punya Bapena ya teman-teman, Badan Penanggulangan Bencana PPNI. Jadi PPNI punya Badan Tanggap Bencana ya namanya Bapena. Kemudian selain itu, selain kalian masuk ke dalam tim tanggap bencana, jadi kalian mungkin ada yang ikut tim haji, itu bisa dimasukkan ke ranah pengabdian masyarakat ya teman-teman. Selanjutnya adalah keterlibatan dalam organisasi keilmuan atau ormas, tentunya yang masih dalam keilmuan yang sama, jadi dalam bidang kesehatan. Entah ormas apapun itu, kalian bisa menyertakannya menjadi SKP pengabdian masyarakat. Syaratnya adalah
kegiatannya masih dalam ranah kesehatan atau keperawatan ya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya adalah penyuluhan melalui media sosial. Tentunya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dari media yang kalian gunakan untuk penyuluhan. Jadi akan di cross check oleh pusat, oleh verifikator, apakah kalian benar-benar yang melakukan penyuluhan dengan media sosial tersebut. Jadi mungkin di poin yang ini kalian bisa menampilkan atau membuat seperti form yang disertai dengan link media sosial atau link dari konten yang kalian buat. Namun untuk poin ini saya belum pernah mencoba untuk mengajukannya ke SKP platform. Jadi hanya sekedar informasi saja. Jika kalian ingin untuk mengajukan penyuluhan kalian melalui media sosial, kalian harus mencantumkan itu. Dan mungkin yang dimaksudkan adalah penyuluhan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan tentunya ya teman-teman, atau keperawatan. Jadi kalian ketika membuat konten tentang kesehatan atau keperawatan itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam SKP pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadi narasumber dari rubrik atau televisi atau media lain. Ketika kalian diundang menjadi narasumber, tentu saja itu dapat dimasukkan ke dalam SKP pengabdian masyarakat kalian. Nah, itu adalah beberapa contoh atau beberapa poin yang bisa dimasukkan ke dalam ranah pengabdian masyarakat ya teman-teman. Dan untuk membuatnya adalah ada form seperti di bawah ini. Untuk SKP pengabdian masyarakat, kita membuat form seperti di bawah ini, yaitu membuat seperti istilahnya berita acara ya teman-teman. Berita acara atau garis miring baksos yang telah kita lakukan, kita buat berita acara. Tentunya di dalamnya adalah data yang atas adalah diisi oleh direktur utama, jadi pimpinan tertinggi dalam fasilitas kesehatan di tempat kita bekerja. Kemudian di bawahnya adalah baru data-data dari kita, misalnya nama kita, nama lengkap, ada alamatnya juga kalau bisa ya teman-teman, ada alamatnya dan nomor SIP, dan ada tempat serta waktu di mana kita melakukan kegiatan, misal bakti sosial atau penyuluhan. Itu tempatnya disertakan di dalam format ini ya teman-teman, di tempat yang detail. Jadi alamatnya di mana, waktunya kapan, dan di bawahnya ada keterangan untuk memperpanjang surat izin. Jadi formatnya seperti ini. Di sebelah kanan bawah adalah tanda tangan dari kita, dan di sebelah kiri adalah tanda tangan dari pimpinan kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman sekalian, tidak perlu berkecil hati jika bingung untuk mendapatkan bakti sosial, karena yang saya tahu adalah yang kebanyakan dicari itu adalah sertifikat bakti sosial. Walaupun ada yang mengadakan bakti sosial, dan sekarang hampir seperti seminar ya teman-teman, pengadaan bakti sosial, namun mengundang siapapun yang istilahnya ingin berpartisipasi dan nanti mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk SKP platform. Nah, karena di pelayanan dan pengabdian masyarakat ini ada poin-poinnya, dan ada kemungkinan dari kita yang berbeda tempat kerja ya teman-teman. Kita mungkin bingung untuk misal di rumah sakit, contoh pembuatan berkasnya seperti apa, dan jika kita di puskesmas pembuatan berkasnya seperti apa, jika kita praktek mandiri pun pembuatan berkasnya seperti apa, atau pembuatan buktinya seperti apa. Jadi saya akan bahas di konten selanjutnya ya teman-teman, karena tidak akan cukup jika kita bahas di konten
ini. Jadi jika kita jadikan satu tidak akan cukup waktunya. Jadi nanti kita akan bahas di konten berikutnya. Oke, salam sejawat. Bye.